Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guma Dwi Prasetya, NIM 190512040451 dari Prodi TI 19A Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Sebelum kita masuk ke kabeling kabel UTP, saya akan menjelaskan tentang komponen dasar jaringan LAN. Komponen dasar jaringan LAN itu ada switch atau hub atau router, kabel UTP, kabel STP, fiber optik, dan konektor RJ45. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu switch atau hub. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor atau penghubung. Dilihat dari fungsinya terlihat mirip dengan hub. Dan hub adalah bentuk sederhana dari switch. Hub digunakan untuk jaringan sederhana. Perbedaan kedua alat ini adalah soal besaran luas jaringan yang dapat dikerjakan dan besaran kecepatan transfer data. Switch memiliki cakupan luas jaringan yang lebih besar dari hub, dan switch juga memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan hub. Sampai saat ini besaran kecepatan transfer data tertinggi hub adalah 100 Mbps. Sementara switch telah dikembangkan untuk dapat melakukan fungsinya dengan kecepatan di atas 100 Mbps. Bahkan ada yang hampir mendekati kecepatan 1 Gbps. Perbedaan switch dan hub juga terletak di tempat keduanya bekerja. Switch bekerja pada layer 2 dan layer 3, sementara hub bekerja pada layer 1. Switch bekerja berdasarkan alamat MAC pada NIC. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemana paket data itu akan dikirim dan diterima. Sistem ini juga dibentuk agar tidak terjadi tabrakan pada jalur pengiriman data antara port satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah router. Router juga merupakan penghubung dalam jaringan komputer. Sama seperti hub dan switch, router juga berfungsi sebagai alat untuk mentransfer paket data dari satu port ke port yang lain. Perbedaannya adalah switch dan hub cenderung digunakan sebagai penghubung dalam jaringan lokal atau LAN, sementara router dibuat sebagai alat perluasan dari jaringan LAN ke jaringan WAN dan MAN. Router digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol TCP atau IP. Router jenis ini disebut IP router. Router digunakan untuk memperluas jaringan data yang kecil ke jaringan yang luas. Contohnya dari jaringan LAN oleh router diperluas menjadi jaringan berbasis internet. Selanjutnya hub versus switch versus router. Hub atau switch itu penghubung komputer dan akan diteruskan oleh router. Router adalah perluasannya dari hub atau switch dan bisa mencakup jaringan yang luas. Selanjutnya adalah kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. UTP merupakan kepanjangan dari kata Unshielded Twisted Pair. Diambil dari kata unshield, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti kabel twisted pair lainnya. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan lainnya. Selanjutnya, ketika kalian membuka kabel UTP, akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, putih coklat. Kegunaan dari kabel berwarna orange adalah kabel ini memiliki fungsi untuk jalur paket data, dan untuk putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data, hijau untuk jalur paket data juga, putih hijau juga untuk jalur paket data. Biru adalah untuk jalur suara, putih biru untuk jalur paket suara, coklat adalah untuk konduktor tegangan DC, dan putih coklat adalah sama saja, yaitu konduktor tegangan DC. Selanjutnya adalah STP, Shielded Twisted Pair. STP merupakan singkatan dari Shielded Twisted Pair, merupakan sebuah kabel yang mempunyai pelindung. Kabel STP ini memiliki 2 buah pembungkus yang melindungi setiap kabelnya. Kabel STP ini cocok untuk dipasang di luar ruangan karena ada pelindung aluminium yang tahan terhadap panas dan hujan. Kategori kabel UTP.
Ada kategori 1 yang kecepatannya hingga 1 Mbps. Dan penggunaannya yaitu Plain Old Telephone Service (POTS). Dan ada kategori 2 kecepatannya hingga 4 Mbps. Penggunaannya untuk token ring. Dan ketiga penggunaannya untuk token ring dan 10 base Ethernet. Dan kategori 4 penggunaannya token ring dan 10 base Ethernet. Kategori 5 penggunaannya token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Kategori 5E adalah penggunaannya Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Kategori 6 penggunaannya gigabit Ethernet dan 10G Ethernet 55 meter. Dan Cat 6A penggunaannya gigabit Ethernet dan 10G Ethernet 55 meter. Dan yang terakhir adalah kategori 7 penggunaannya gigabit internet dan 10G internet 100 meter. Selanjutnya adalah standar warna kabel. Untuk kabel 568A bentuknya dimulai dari putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Dan untuk tipe 568B warna kabelnya dimulai dari putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya adalah 2 tipe susunan kabel twisted pair. Yang pertama adalah tipe crossover. Pada crossover adalah kabel yang memiliki urutan warna kabel yang berbeda pada kedua ujung konektor RJ45. Dari susunan warna yang telah disusun, Anda tinggal menukar urutan pin atau warna di salah satu ujung konektor RJ45 yang Anda pasang, di mana urutan warna yang ditukar adalah urutan ke-1 dengan yang ketiga dan urutan warna yang kedua dengan yang ke-6. Hasilnya akan seperti berikut. Jadi di crossover ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 berbeda. Intinya adalah salah satu ujung RJ45 menggunakan susunan T568A dan ujung satunya lagi menggunakan susunan T568B. Yang kedua adalah tipe straight through. Untuk membuat kabel UTP dengan tipe straight, beberapa orang menerapkan cara twin side, yaitu menyamakan susunan antara kedua ujung konektor RJ45 tanpa memperhatikan susunan warna yang dipakai. Yang digunakan adalah susunan warna menurut standar internasional yang telah dinamakan oleh Cisco sebagai urutan kabel tipe T568A dan T568B. Dari perbedaan crossover dan straight through, perbedaannya terletak pada urutan kabel. Putih hijau dengan hijau, dengan putih jingga dengan jingga. Anda bisa memilih salah satu dari urutan kabel tersebut pada kedua ujung konektor RJ45. Nah, fungsi dari pin kabel twisted pair. Untuk tipe susunan straight, dari gambar tersebut, kabel nomor 1 dan 2 meneruskan penerimaan sinyal dari uplink port, sedangkan kabel nomor 3 dan 4 digunakan untuk meneruskan pengiriman sinyal ke uplink port. Kabel jenis ini bersifat untuk meneruskan transmisi data berdasarkan fungsi dari pin tersebut. Maka contoh penggunaan kabel tipe straight adalah sebagai berikut: menghubungkan komputer dengan switch atau hub, menghubungkan komputer dengan jaringan LAN pada modem kabel DSL, menghubungkan router dengan jaringan LAN pada modem kabel, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Selanjutnya adalah fungsi pin dari susunan crossover. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kabel ini lebih diperuntukkan untuk komunikasi antar host yang masing-masing akan mengolah yang diterima atau dikirimkan. Contoh penggunaan kabel crossover adalah sebagai berikut: menghubungkan 2 buah komputer secara langsung, menghubungkan 2 buah switch, menghubungkan 2 buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Dari 8 buah kabel yang berada di dalam kabel UTP ini, baik kabel tipe straight ataupun crossover, hanya 4 kabel saja yang digunakan dalam transmisi data, yaitu kabel pada pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Ini adalah contoh penggunaan dari susunan straight dan crossover. Untuk straight cable digunakan untuk
jaringan yang berbeda, yaitu komputer dengan switch, router, atau hub. Intinya berkoneksi dengan perangkat yang berbeda. Dan crossover kabel itu sama-sama perangkatnya, yaitu komputer dengan komputer, hub dengan hub, atau switch dengan switch, atau router dengan router. Selanjutnya adalah fiber optic kabel. Fiber optic kabel adalah sejenis kabel yang mengandung satu atau lebih serat optik yang digunakan untuk membawa cahaya. Kabel serat optik menawarkan throughput yang jauh lebih tinggi daripada kabel berbasis tembaga atau kabel twisted pair. Jadi ini lebih canggih dari kabel twisted pair tadi. Struktur dari fiber optic kabel adalah jaket sebagai pelindung komponen bagian dalam, buffer sebagai membungkus satu atau lebih serat optik yang memberikan perlindungan dari kerusakan fisik. Cladding atau kelongsong adalah memantulkan cahaya kembali ke inti dalam pola yang bervariasi tergantung pada mode transmisi. Selanjutnya adalah core atau inti, silinder, kaca atau plastik, dan cahaya yang bergerak di dalam inti. Perbedaan fiber optik dengan twisted pair. Keuntungan fiber optik dari kabel twisted pair yaitu keluarannya sangat tinggi, yaitu 10 GB per second, very high noise resistant, dan keamanannya excellent, sangat baik, dan dapat membawa sinyal dari tempat yang jauh. Tapi kekurangannya yaitu kabel ini termasuk kabel yang mahal. Perawatannya sangat mahal juga. Begitu juga special equipment-nya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengcramping kabel UTP atau kabeling kabel UTP. Berikut saya akan mempraktekkan bagaimana cara kabeling kabel UTP dengan menggunakan aplikasi simulasi kabel UTP dan bisa kalian download di Google Play Store. Pertama adalah kita pencet dulu. Pertama kita potong dengan ini. Kita bersihkan dulu kabelnya. Kalian bisa menyusun kabelnya dengan tipe A atau B. Di sini saya akan mempraktikkan dengan tipe dengan 568B. Tipe ini adalah urutannya putih, oranye, hijau, putih, hijau, biru, dan biru putih, hijau, putih, coklat, dan coklat. Kita susun terlebih dahulu. Setelah berhasil menyusun, kita sambungkan dengan konektor RJ45. Pastikan sudah tepat sasarannya. Kemudian kita cramping dengan alat ini. Kemudian kita cek, ternyata sudah benar, yaitu tipe B. Dan itulah cara kabeling kabel UTP. Itulah penjelasan saya mengenai kabeling kabel UTP. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.